Dalam sebuah ekspedisi militer, Abu Qarib As'ad sempat akan menghancurkan Yathrib. Hanya saja, niatan ini berubah setelah dua tokoh agama menjelaskan kepadanya bahwa Yathrib merupakan tempat hijrah Nabi akhir zaman. Abu Qarib pada akhirnya memeluk Islam. Alih-alih membumi hanguskan Yathrib, Abu Qarib memerintahkan kepada seluruh keturunan Khoton yang berdomisili di Yathrib, termasuk suku Aus dan Khazraj, untuk menjaga keamanan Yathrib hingga munculnya Nabi yang dijanjikan. Abu Qarib sendiri sempat tinggal setahun di Yathrib, berharap bertemu dengan Nabi akhir zaman. Tetapi rupanya ia kemudian memilih untuk pulang ke Yaman. Dalam perjalanan pulang menuju Yaman, Abu Qarib sempat pula terprovokasi oleh siasat picik para keturunan Huzail bin Mudrikah. Mereka memprovokasi Abu Qarib tentang harta yang berada di Ka'bah. Diharapkan Abu Qarib akan menghancurkan Ka'bah, dan pada akhirnya dia akan ikut binasa karena azab. Dengan demikian, keturunan Huzail akan menguasai Mekah. Dalam sejumlah kitab tafsir disebutkan, Abu Qarib As'ad pada awalnya terbawa provokasi Bani Huzail. Hanya saja, ketika niatan tersebut terbesit di hati, secara tiba-tiba dan misterius Abu Qarib mengalami gangguan kesehatan sampai mengeluarkan cairan bau busuk dari setiap lubang kepalanya. Kondisi tersebut hilang ketika Abu Qarib mengubah niatan menghancurkan Ka'bah menjadi menghormati Ka'bah. Perubahan sikap ini terjadi setelah ia mendengarkan nasihat ahli agama yang menegaskan bahwa Ka'bah merupakan rumah Allah. Abu Qarib atas petunjuk ahli agama melakukan tawaf, menyembelih kurban yang menurut syair sebanyak 2000 unta, mencukur rambut, dan tinggal selama 6 hari di Mekah. Ia pun memberikan madu dan gandum kepada penduduk Mekah. Setelah mendapat isyarat mimpi, Abu Qarib menyelubungkan kiswah berupa kain Yaman ke Ka'bah. Oleh karenanya, ia dikenal sebagai orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain. Sepeninggalan Abu Qarib, kepemimpinan Himyar penuh dengan darah. Hasan selaku pelanjut menjadi korban konspirasi pembunuhan, kecuali Zuru'ain. Semua pembesar Himyar mendorong Amr, saudara Hasan, untuk melakukan kudeta terhadap Hasan. Konspirasi berhasil dengan terbunuhnya Hasan. Keberhasilan kudeta tersebut harus dibayar mahal oleh Amr. Ia menjadi pengidap insomnia akut karena dihantui oleh peristiwa pembunuhan saudara sendiri. Efek dari kudeta berdarah tersebut cukup besar. Kepemimpinan Amr tidak memiliki kewibawaan di mata para pembesar lainnya. Keadaan itu membawa kerajaan ke arah kemunduran. Sepeninggalan Amr, Himyar terpecah belah. Ditambah dengan berkuasanya Lahniah Zisanatir, sosok yang bukan berasal dari dinasti. Lahniah melakukan sodomi terhadap seluruh pangeran. Hal ini dilakukan demi melanggengkan kekuasaannya, karena bagaimanapun, berdasarkan undang-undang kerajaan, pangeran yang melakukan homoseksual tidak dapat menjadi tuba. Rencana busuk terhenti ketika Lahniah menunjuk Zunuwas sebagai korban berikutnya. Zunuwas merupakan saudara Hasan. Alih-alih berhasil melakukan sodomi terhadap Zunuwas, Lahniah dipenggal kepalanya oleh Zunuwas. Atas keberhasilan tersebut, pada akhirnya seluruh penduduk mengangkat Zunuwas menjadi tuba. Zunuwas sepertinya sudah menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Abu Qarib As'ad. Ia sangat tergantung kepada penyihir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Secara politis, Zunuwas rupanya membangun hubungan dengan Imperium Persia sebagaimana para pendahulunya. Kombinasi dua hal tersebut menjadikan sikap Zunuwas terhadap penganut Islam yang dibawa oleh Rasulullah Isa alaihissalam begitu penuh kebencian. Mereka diasosiasikan sebagai corong dari kekuatan kerajaan Abisinia atau Habasyah yang pro-Romawi. Dengan demikian,
kaum mukminin di Najran menjadi sebuah ancaman serius. Atas nama nasionalisme dan keagamaan, Zunuwas melakukan pembunuhan massal secara keji terhadap kaum beriman di Najran. Para mukminin diberikan dua pilihan, apakah mau kembali kepada keyakinan awal atau tetap bertahan dengan keislaman. Penduduk Najran lebih memilih istiqomah dalam keislaman, sehingga Zunuwas membakar mereka hidup-hidup di parit yang sudah dinyalakan api begitu besar. Peristiwa tersebut populer dengan sebutan Ashab al-Ukhdud. Berita tragedi kemanusiaan di Najran sampai juga ke telinga Kaisar Romawi. Menurut literatur, informasi tersebut dibawa oleh Daus Salaban, seorang yang lolos dari pembantaian Zunuwas. Kaisar Justinius selaku penguasa Romawi dan mengaku sebagai pelindung Kristen merasa berhak untuk membalas. Hal ini dibuktikan dengan mengirimkan surat kepada Negus di Abisinia atau Habasyah untuk menyerang Zunuwas dalam perang balas dendam. Abisinia adalah negara protektorat Romawi terdekat dengan Arab Selatan. Rupanya dengan adanya tragedi Ashab al-Ukhdud, Justinius memperoleh alasan dan momentum untuk menyerang kekuasaan Persia di Arab Selatan. Dalam program invasi Romawi, wilayah Arab Selatan menempati posisi strategis untuk kepentingan ekonomi Romawi. Arab Selatan di mata Romawi telah mempermainkan harga secara berlebihan. Oleh karenanya, Romawi beberapa kali berupaya menguasai Yaman dan sekitarnya guna memperoleh harga lebih murah dari berbagai komoditas yang dibutuhkan. Sebagaimana hal tersebut terlihat ketika Caesar Augustus pada tahun 24 sebelum Masehi pernah memerintahkan Aelius Gallus dengan 10.000 pasukan untuk menguasai Arab Selatan. Namun usaha tersebut mengalami kegagalan. Tetapi pada tahun 340 sampai 378 Masehi, ketika terjadi pertikaian antara bangsa Arab Selatan, terutama kabilah Hamdan dan Himyar, Romawi dengan bantuan Negus secara singkat pernah menguasai Aden dan sekitarnya di wilayah Yaman. Dengan demikian, serangan ini menjadi konflik internasional saat itu. Secara jelas, Kaisar meminta Negus untuk memobilisasi kekuatan besar, termasuk suku-suku Arab yang berada di bawah kekuasaannya untuk menyerang kekuasaan Persia di Arab Selatan. Negus diriwayatkan mengirim 70.000 tentara menyeberangi Lautan Merah ke daratan Arab Selatan di bawah Panglima Aryat. Pasukan ini dilengkapi dengan pasukan gajah, sebuah fenomena militer yang asing bagi penduduk Arab. Ketika Jenderal Aryat dan pasukannya mendarat di daratan Arab, perang sudah tak bisa dihindari lagi oleh Zunuwas berikut pengikutnya. Setelah mendapatkan gempuran bertubi-tubi dari 70.000 tentara, pertahanan pasukan Zunuwas semakin melemah. Melihat tanda-tanda kekalahan ini, Zunuwas memacu kudanya dengan kencang terjun ke dalam gelombang laut dan lenyap untuk selamanya. Perang antara pasukan Abisinia atau Habasyah dengan bangsa Himyar adalah manifestasi dari perang proksi. Jenderal Aryat dan Zunuwas keduanya hanyalah pion yang dimainkan oleh dua kekuatan besar, Imperium Romawi dan Imperium Persia. Dua adidaya ini menggunakan tangan lain untuk memperebutkan posisi strategis Arab Selatan dalam pencaturan ekonomi global saat itu. Kemenangan nyata berada di tangan Aryat. Ia secara pasti melumpuhkan sejumlah benteng pertahanan bangsa Himyar. Kekuasaan Aryat sama dengan kehancuran dinasti Tuba. Aryat menjadi gubernur yang diangkat oleh Negus atau Najasyi untuk wilayah Yaman sebagai tanah penduduk Abisinia atau Ethiopia. Pemimpinan Aryat berakhir tragis. Ia dibunuh dalam kudeta berdarah oleh tangan kanannya sendiri, yaitu Abraha.
Abraha kemudian mempersembahkan katedral Al-Qulais kepada Negus sebagai bukti kebesaran kekuasaan Negus di Arab Selatan. Dengan demikian, pada akhirnya Negus merestui Abraha sebagai gubernurnya. Abraha merupakan figur ambisius. Kemenangan yang diperoleh dan pembangunan Al-Qulais belum cukup untuk menutupi ambisinya. Abraha tetap akan menerapkan trilogi penjajahan, Gold, Glory, dan Gospel ke seluruh jazirah Arab. Sebagaimana hal tersebut diinginkan oleh tuan besarnya, yaitu Romawi, penguasaan Yaman dan sekitarnya hanyalah langkah awal untuk menduduki jazirah Arab seluruhnya. Lebih utama lagi adalah daerah-daerah yang menjadi jalur perdagangan dari Arab Selatan ke Arab Utara hingga menembus arah Syam. Abraha membangun katedral Al-Qulais dengan tujuan agar menjadi poros baru aktivitas ritual keagamaan di Jazirah Arab. Tujuan tersebut secara nyata tidak berhasil. Meskipun Al-Qulais dibangun dengan megah dan dihiasi berbagai batu mulia, tetapi tidak mampu mengalahkan daya tarik Ka'bah di Mekah. Oleh karenanya, Abraha merancang strategi untuk menghancurkan Ka'bah yang dianggap sebagai pesaing Al-Qulais. Strategi Abraha mendapatkan momentum realisasinya ketika ada pihak dari keturunan Kinanah membuat ulah terhadap Al-Qulais. Amarah Abraha tak terbendung ketika mengetahui kehormatan Al-Qulais dihina dengan kotoran manusia dari seorang Arab. Abraha menyiapkan pasukan tempur yang dilengkapi satuan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Besarnya pasukan tempur Abraha terukur dari efek gentar yang dialami oleh penguasa-penguasa Arab selama perjalanan menuju Mekah. Seorang tokoh Yaman bernama Zunafar membentuk pasukan untuk melawan Abraha. Dengan mudahnya Abraha mengalahkan mereka. Sedangkan Zunafar setelah memohon untuk tidak dibunuh, pada akhirnya menjadi tawanan. Begitu juga yang terjadi dengan Nufail bin Habib, seorang penguasa di kawasan Khotsam. Ia membentuk koalisi antara kabilah Syahran dan Nahis untuk melawan pasukan gajah. Tanpa perlu waktu lama, Abraha mampu mengalahkan mereka. Pada akhirnya, Nufail mengajukan pengampunan dengan kompensasi akan menjadi penunjuk jalan. Ketika Abraha sampai di Thaif, ia bertemu dengan Mas'ud bin Mu'atib. Ia mengajukan negosiasi perdamaian. Bangsa Thaif akan menjadi bagian kekuasaan Abraha dengan penuh ketaatan apabila Abraha tidak menghancurkan kuil Alata. Jika syarat ini diterima, maka mereka akan menjadi penunjuk arah menuju Mekah. Setelah disepakati, bangsa Thaif mengutus Abu Rigal untuk mengiringi Abraha. Tetapi belum sampai ke Mekah, Abu Rigal mati di daerah Al-Mughlomis. Abraha mengutus Al-Aswad bin Maksud untuk merampas semua harta penduduk Tihamah, termasuk bangsa Quraisy. Dalam rampasan harta tersebut terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Setelah melakukan teror, Abraha mengutus Hunatoh al-Himyari untuk menjemput pimpinan Mekah. Maka berangkatlah ia dengan Abdul Muthalib menghadap Abraha. Ketika mengalami kebuntuan negosiasi, pada akhirnya Abdul Muthalib menyerahkan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan 200 ekor unta miliknya minta dikembalikan. Setelah kembali ke Mekah, Abdul Muthalib menyerukan kepada seluruh penduduk untuk mengungsi ke tempat aman. Tempat yang dituju adalah daerah pegunungan sekitar Mekah. Selain untuk menyelamatkan diri, mereka pun dapat memantau apa yang akan terjadi di pusat Mekah. Sebelum meninggalkan Mekah, Abdul Muthalib melepas rantai pintu Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya seorang manusia telah menjaga tempat tinggalnya, maka jagalah rumahmu. Tak akan pernah menang salib dan kekuatan mereka esok hari atas kekuatanmu. Jika engkau biarkan mereka atas kiblat kami, maka lakukanlah yang terbaik menurutmu. Dengan sigap, Abraha memberikan komando kepada seluruh pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Hanya saja pasukan gajah menderumkan kakinya enggan untuk bergerak.
Tetapi ketika dihadapkan ke arah Yaman, gajah tersebut mau bergerak. Hal ini terus terjadi berulang hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tentaranya berupa Toiron Ababil yang melempari pasukan Abraha dengan kerikil dari sijil. Kerikil ini memiliki efek hancur luar biasa. Para tentara dan hewan tunggangan yang terkena kerikil mayoritas mengalami kematian secara tragis. Secara perlahan tubuh mereka hancur laksana daun dimakan ulat. Hampir seluruhnya mengalami hal yang sama, tak terkecuali Abraha sendiri. Meskipun Abraha bisa dibawa sampai ke Yaman, tetapi sesampainya di sana ia menemui kematian. Dalam perjalanan pulangnya, tubuh Abraha satu persatu copot sampai jantungnya terlepas dari tubuhnya. Konspirasi Abraha dalam rangka menghancurkan Ka'bah dengan demikian mengalami kegagalan total.